Eda belum absen Oda ya. Ini ini Angel nih satu tim sama kakaknya siapa tuh? Kakaknya Angel siapa? Colin. Colin mana si Angel nggak ada suaranya. Mesti udah. Gitu. Udah belum? Angel udah di setting belum? Tommy udah Tom. Udah di setting belum Tom? Halo halo Tommy. Udah di. Skalef belum coach, Skalefnya belum. Skalef. Kenapa? Tungguin nih. Di setting dulu. Bisa kan? Udah tungguin. 5 menit. Tri, mana Tri? Udah belum Tri? Kalau landing page-nya belum selesai, nggak apa-apa. Di setting dulu nanti landing page bisa sambil jalan terus diedit. Jadi landing page itu selama proses ngiklan boleh diedit-edit gitu. Jadi nggak final sekarang terus nanti nggak bisa diedit nggak. Jadi selama iklan jalan masih bisa diedit terus. Saya lanjut kalau sudah deh. Soal Skalef ini sudah saya anggap sudah aman. Ya, ciri-cirinya di meta pixel helpernya nih sudah tertrigger ya. Warnanya biru. Kemudian di sini tulisannya view content. Nah, ini ciri-cirinya udah masuk. Saya masuk lagi ke bagian Ads Manager. Ini punyanya Herdaily. Ntar dulu, saya ganti aja deh. Punya siapa ya? Oh, sorry. Ini sebelum masuk bagian Skalef udah bagian payment. Oke, bagian payment. Cek dulu bagian paymentnya. Ini mungkin beberapa masih ada yang error. Di sini ada 3 menu ya. Ada akun, payment method, sama payment activity. Nah, cek di payment method ya. Di payment method ini eh, kartu kalian itu harus masuk ke sini nih. Jadi di add dulu ya. Di add, masukin kartunya. Ininya ganti sama Indonesia rupiah. Masukin kartunya. Nah, kalau sudah, nanti di bawahnya ada add account atau akun iklan. Dipilih akun iklan mana yang mau dikonekin dengan kartu yang sudah diupload. Jadi konsepnya kayak gitu. Ini kartu baru diupload di BP ya, baru diupload di bisnis portfolio. Kemudian setelah sudah diupload di bisnis portfolio, konekin ke akun iklannya. Ya, pilih akun iklannya yang ada di sebelah kanan ini. Nanti di sini ada tulisan Add Payment Method. Nah, pilih yang paling atas nih. Sorry. Karena ini belum dimasukin, nanti di bagian atas tuh ada connect to bis bisnis, kalau nggak salah ya. Connectnya ke bisnis payment. Nah, ambil yang itu jadi default. Sampai di sini yang udah siapa? Silakan chat sudah tidak ada masalah. Nanti Amran case-nya beda lagi ya. Itu saya kasih tahu. Antika udah, Angel udah, yang lain. Arif udah belum? Smart Plus Academy ini siapa nih? Namanya nggak jelas. Smart Plus. Oh, Tri. Ganti namanya Tri. Afna udah belum Afna paymentnya? Mau cek siapa nih payment yang udah tandanya kalau sudah tersambung gimana Mister? Nih, saya coba akunnya siapa ya?
akunnya eh, coba akun yang Crazy Crush. Siapa yang udah lagi? Yang udah connect? Baru segini yang connect. Yang lain? Ini punyanya crazycrush.id. Ciri-ciri yang udah benar satu, ya satu dia udah di sini. Ya ciri-ciri yang udah connect nih ya. Yang kedua, di sini pasti ada keterangan satu account. Artinya dia sudah connect ke satu akun iklan. Kalau kita cek di sini, ya akunnya Crazy Crush yang ini pasti di bawahnya. Nah kita cek nih ya. Nah di bawahnya pasti ada kartunya nih. Ya di sini ada kartunya, di sini ada kartunya. Itu ciri-ciri kartunya udah connect ya. Satu di atas, ini kartu sudah terinstall di bisnis portfolio. Yang satu sudah connect ke akun iklannya gitu, konsepnya gitu dia. Nah, keterangannya pasti nanti di sini ada satu akun, connect ke satu akun gitu. Nah, satu kartu ini bisa dikonekin ke banyak akun iklan. Jadi nanti kalau kalian punya akun iklan yang lebih dari satu, cukup satu kartu ini aja bisa dikonekin ke banyak akun. Punya saya nggak ada visa yang atas coach, tapi bawah ada. Nah, itu berarti kalau misalkan ya, misalkan visanya adanya di sini doang, tapi di atas nggak ada. Berarti itu Asifa konekinnya di akun iklannya doang, bukan bukan connect di bis portfolio. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Tapi nanti kalau misalkan Asifa punya akun lagi lebih dari satu, nanti konekinnya berulang. Jadi input input nomor kartu bulan dan CVV-nya berulang aja terus gitu. Kalau ada kartu lagi, input lagi, ada kartu lagi, input lagi. Sorry, ada akun lagi, input lagi gitu. Jadi berulang terus. Tapi bisa nggak? Ya bisa aja, nggak ada masalah soal itu. Kelebihannya kalau misalkan kartu ini koneknya ke bisnis portofolio, nanti kalau akun iklannya banyak, itu nggak perlu masukin nomor kartu lagi, tinggal dikonekin aja. Bedanya di situ, gitu. Tapi bukan berarti punyanya Siva nggak bisa dipakai. Itu bisa dipakai, nggak apa-apa. Lanjut. Oke ya. Nah, ada kasus punyanya si Amran. Nah, kita cek punyanya Amran nih. Punyanya Amran itu ada problem di sini. Kalau kita cek di bagian account ya, atau akun iklan ini, dia di bagian how you will pay-nya itu prepaid funds. Ya, ini ada problem saat bikin iklan nih. Kayaknya saya duga dia ada salah ngeklik apa gitu. Akhirnya dia otomatis metode pembayarannya adalah prepaid fund. Prepaid fund itu adalah metode pembayaran yang kita langsung transfer ke Facebooknya kayak gini. Kita mau transfer berapa? Misalkan kita mau transfer 100.000. Memang dia lebih simple gitu. Kita bisa pakai misalkan virtual account BCA. Ini kalau di Next gitu ya. 100.000 misalkan gitu. Ini kalau di Next nanti akan muncul virtual account-nya kayak gini. Jadi amount-nya ini, nah kayak gini. Nanti masukin ke virtual account BCA, nanti otomatis dananya akan masuk kayak gini. Nah itu kalau pakai prepaid fund gitu ya. Nah ini kebetulan si punyanya Amran ini sepertinya tadi ada kesalahan dalam pembuatan akun, jadinya otomatis dia nggak bisa pakai metode pembayaran ini. Akhirnya dia harus top up sejumlah mungkin dikit-dikit nanti ya mau 100.000, 50.000,
mau 200.000 itu bisa gitu. Kekurangannya apa? Kalau sudah di top up, iklan kita ke kunci, ini dana nggak bisa ditarik lagi gitu. Itu kekurangannya kalau kita pakai prepaid fund. Jadi nggak bisa ditarik dananya yang udah masuk. Nah, kalau misalkan yang sudah connect pakai kartu, nah, kita coba cek punyanya celana pendek nih. Pendek, celana pendek. Akunnya udah ganti lagi kali ya, bukan celana pendek ya. Punyanya Arif. Coba invite saya lagi, Rip. Kita coba cek ini punyanya minyak balur. Nah, ini punyanya minyak balur. How you will pay-nya udah pakai Visa ya. Tadi beda tuh sama Amran. Kalau Amran prepaid fund, dia top up langsung ke Meta. Tapi kalau punyanya minyak balur, dia connect ke Genius. Oke, itu bedanya di situ. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Lengkap sampai sini? Oke, bisa dilanjut. Namanya apa, Rip? Nama nama BP-nya apa, Rip? Saya cek nih. Ini toko toko BS ini. Ini punya siapa nih? Celana pendek coach. Kemarin yang buatkan coach. Mana ini ya? Ini celana Yang pendek ini ya. Oke. Yes. Oke, ntar saya buka. Belum ini baru baru masuk nih. Dah. Oke, sekarang kita semuanya sudah connect ya. Jadi akun iklan udah siap, kemudian metadatanya sudah siap, kemudian billingnya juga sudah connect ya. Bagi yang belum connect bisa sharing ke temennya, nanti temennya wajib bantu ya sampai bisa connect. Lanjut, sekarang gimana cara iklannya kan gitu ya. Ini yang paling eh, justru ini materi utamanya di sini. Cara ngiklannya itu gimana? Nah, kalian masuk ke bisnis portofolio ya di bagian BP. Caranya satu gini, masuk ke bisnis portofolio. Atau kalau kalian ada di halaman billing, ya, ini ada dua cara nih. Bisa masuk dari BP atau mungkin kalian ada di halaman billing atau ada di halaman apa ngatur metapixel gitu ya. Di sini ada menu all tools, ini tiga garis ya atau orang nyebutnya burger menu. Nah, di sini ada tulisan Ads Manager, ada Event Manager, Audience, Business Setting dan lain-lain. Mungkin kalau bahasa Indonesia di sini tulisannya akun iklan ya. Ini pengaturan event, ini audience, ini pengaturan bisnis dan lain-lain. Nah, kalian bisa klik Ads Manager di sini untuk ngatur iklannya. Atau kalau di bagian bisnis portofolio, kalian bisa masuk ke bagian Add Account atau akun iklan di sini. Silakan diikutin biar nggak ketinggalan ya. Jadi masuk ke BP, habis itu ke menu account, masuk ke menu Add Account atau akun iklan. Nah ini ya akun iklan. Habis itu nanti di sebelah kanan ini ada Open in Ads Manager atau buka pengaturan iklan ya. Ini akun iklan, ini buka pengaturan iklan. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini. Ya, tampilannya kayak gini nih. Oke, silakan dibuka dulu. Yang sudah bisa chat sudah. Silakan dibuka dulu pengaturan iklannya. Nanti muncul kayak gini. Ada campaign, ada ad set, ada ad. Atau kalau bahasa Indonesia
kampanye, ini apa ya, set iklan sama iklan. Nah, tuh. Jadi ada 3 tab kayak gini nih. Amran sudah, Arif, belum, baru Amran nih. Yang lain, Tommy dan yang lain udah buka belum? Ads manajernya. Yasmin udah dibuka belum Yasmin? Yasmin di depannya pakai lilin ya. Ayu udah, Afu udah, yang lain. Ayo, ayo. Silakan dibuka sampai step ini dulu nih, pengaturan iklan. Sorry, akun iklan, terus masuk ke pengaturan iklan. Munculnya kayak gini dia, nanti ada 3 tab. Ya, ada 3 tab gini nih. Ada campaign, kampanye, ada ad set atau set iklan, dan ada ad atau iklan. Oke, ditunggu yang lain sampai bisa buka kayak gini. Ya, Tribam udah. Rafli udah belum, Rafli? Kisti udah belum, Kisti? Akun iklan, terus sebelah kanan tuh ada pengaturan iklan. Akun iklan Anda dibatasi. Aduh, nggak bisa ngiklan nih. Siva. Siapa yang kasusnya kayak si Asifa nih? Akun iklan Anda dibatasi. Asifa apa ininya? Kemarin sudah invite saya. Apa namanya? Seminar wirausaha. Mana ya? Mana ya? Celana pendek, rocker, Padang, Kira. Kayaknya belum ada. Arkana Kreatif Media, bukan? Bukan Arkana ya? Hmm. Apa namanya? Seminar wirausaha. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Yang lain, yang lain. Sambil nunggu Asifa. Udah belum? Sudah, sudah, sudah. Sampai munculnya begini ya. Ini ada 3 tab gini nih. Coba Asifa invite saya lagi deh. Bisa di re-invite ya, kalau nggak salah. Iya, benar. Yang lain, udah belum? Udah sampai ke halaman ini belum nih? Ads Manager atau pengaturan iklan. Afna yang mana? Informasi tambahan yang mana? Yang informasi tambahan itu diklik ya atau tidak, Coach. Yang mana sih? Yang mana ya? Dano besok nyusul. Iklan maksimal jam 4 pagi. Jangan lebih dari jam 4 pagi ya.
Kalau lebih dari jam 4 pagi itu iklannya jelek nanti. Oke, kalau ada informasi tentang apakah bisnis Anda mengiklankan tentang politik gitu ya, itu klik aja tombol tidak. Local donation must follow the requirement of Indonesian Ministry. Ini di close aja. Terus kalau misalkan ada kayak keterangan apakah ngiklanin politik, itu klik aja tidak. Udah dikirim ulang ya. Ini Hira Oriflame bukan? Asifa. Iya, portofolionya. Belum masuk nih. Mantan pemain MLM kayaknya nih. Invite lagi temennya. Ini masih oke, nggak ada masalah. Coba di screenshot di grup, kirim ke grup. Di sini masih bisa soalnya. Saya lanjut ya, sambil ah ini masih bisa kok. Nih, etakonnya masih bisa. Sorry. Nih masih bisa. Ini saya buka ya. Tuh masih bisa kan? Kalau ada tulisan dibatasi berarti akunnya itu akunnya Siva yang problem. Ya, yang akun yang ini nih. Ada akun lagi nggak? Nanti saya invite biar mumpung ada ya udah. Saya lanjut ya sambil nunggu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Cek bagian. Nah, di sini ada account overview. Nah, di bagian kiri ini kalau kalian kursornya ke kiri nanti dia ada beberapa menu nih, ada overview akun, kampanye, reporting, audience dan lain-lain. Nah, klik dulu yang account overview. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini ada nih create Facebook. Nanti dia disuruh confirm dulu nih. Klik Confirm apa coach? Klik apa coach? account overview, account overview. Oh, no. Ya, klik account overview di sebelah kiri. Nah, nih account overview. Habis itu di sini ada halaman ini di confirm. Yang kedua verify phone number. Nanti masukin nomor telepon ya. Nomor teleponnya yang bisa diakses karena nanti dia akan ngirim kode OTP ya. Baik SMS ataupun WA. Bisa SMS atau WA, tapi kalau nggak salah SMS. Terus yang ini dia mau konfirmasi nih beneran nggak nih fanpage-nya. Nanti tinggal klik confirm gitu aja ya. Oke, silakan dikerjain dulu yang bagian ini di account overview. Fanpage-nya ini di confirm, kemudian verify phone number-nya juga diisi. Yang sudah silakan chat sudah. Untuk nomor telepon bebas mau telepon bisnis ataupun nomor kita, yang penting ada kode OTP yang bisa dikirim. Karena phone number ini nggak muncul di
di iklan tuh nggak muncul dia. Dia cuman memverifikasi data kita aja dia. Yang sudah chat sudah ya. Ada yang sudah? Halo, halo. 5 menit ya, 5 menit. Pesan, telepon atau WA? WA aja WA. Ya, WA aja WA. Oke, Tri, sudah. Ayo, sudah. Yang lain ditunggu. Asifa, kalau udah nemu akunnya, eh ini saya apa? Add friend. Nanti saya invite ke BP. Arif sudah, Nunu sudah, Ica sudah, Tommy sudah. Lanjut, yang lain. Cantika sudah, Afu sudah, Aida sudah. iPhone nggak ganti-ganti iPhone. Oke, lanjut ya. Banyak yang sudah. Saya lanjutkan. Nah, kalau sudah di account overview, ini udah dikonfirm sama verify phone number. Lanjut ke bagian campaign. Ke bagian campaign. Ya nih, balik lagi ke bagian campaign. Nih ikonnya kayak tabel gitu ya. Nanti dia muncul 3 tab kayak gini. Campaign, add set, sama add. Oke, udah. Sebelum masuk ke sini, siapin dulu ininya, captionnya. Ya, ini promnya udah saya kasih. Siapin dulu captionnya minimal 3 lah. Yang sudah chat sudah. Siapin dulu captionnya. Ya, confirm. Afna, iya di confirm. Lanjut ya, sebelum lanjut ke campaign, ini kalian bisa bikin captionnya dulu. Promnya udah saya kasih ya di materi kelas copywriting. Silakan dibikin captionnya. Habis itu disimpan mungkin di notepad atau di mana terserah kalian yang bisa gampang diakses. Oke, Tri sudah. Yang lain ditunggu.
Yang lain ditunggu. Bikin caption. Amran udah belum Amran? Arif udah. Nunu udah belum Nunu? Santika sudah, oke. Yang lain, Yasmin udah belum? Kisti udah belum Kisti? Oke. Aida udah belum Aida? Oke. Pauline sama Angel. Pauline monitor sudah. Adanya udah belum? Amran udah. Sipa. Ya udah bikin baru. Oke, sebentar. Emailnya apa? Asifah Husna. Ya bener ya. Fanpage-nya apa namanya? Seminar deh. Asifah udah saya invite ke ini fanpage-nya. Coba cek notif. Ya, ini ya udah saya invite ya. Coba cek di notif. Habis itu ininya email. Oh ini. Ini yang bisa ini email yang Asifah Husna ini bukan? Oke, bentar. Ini ya, Hira Oriflame. Saya masukin.
Dah, coba cek di emailnya, nanti ada dari Hira Oriflame. Ini udah saya masukin. Ya, halo, Siva. Oke. Yang lain udah belum? Saya lanjut ya. Bikin iklan. Dah, balik lagi ke mana tadi? Tadi udah sampai mana ya? Tadi udah sampai mana ya? Halo, halo. Setelah telepon terus kembali ke iklan. Hah? Oh, bikin caption. Ya, ya, oke, oke. Iya. Bikin caption. Oke, oke, saya lanjut. Setelah bikin caption, sekarang kita mulai bikin campaign ya. Nah, di sini ada tiga tab ya, tab campaign, ad set sama add. Nah, pilih yang tab campaign. Kemudian di sini ada create ya. Nah, create nanti akan muncul gini nih. Ada pilihan, ada awareness, traffic dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang baru mulai itu best practice-nya langsung ke sales ya, pilih yang sales. Oke, pilih yang sales, habis itu continue. Dah, saya sampai di sini saya stop dulu nih. Dicoba dulu. Sales continue. Pilih sales, habis itu continue. Oke, kalau sudah bilang sudah. Halo, halo, dicoba. Oke, sudah. Yang lain, yang lain. Bagian mana? Saya ulangin. Saya ulangin ya. Campaign, ya. Create. Klik create ini. Nanti ada pilihan kayak gini, pilih yang sales. Pilih yang sales, habis itu continue. Sampai sini stop dulu. Ya. Afna udah belum? Udah, Afna. Kok beda? Ah, kalau misalkan beda, misal beda ya. Mungkin tampilannya kalau beda, mungkin kayak gini. Ya, ini dugaan saya nih kalau beda. Karena tiap akun bisa jadi beda. Begini bukan tampilannya atau sama? Afna di WA, saya cek di WA. Afna nih akunnya beda sendiri dia. Klik aja oke. Afna akun BP-nya apa namanya? Afna sama Aida akun BP-nya apa? Halo, halo. Udah Madani. Udah belum? Akun BP ya, akun BP bukan akun Facebook.
Coba yang beda di foto. Candy Crush. Sama aja kayak gini. Sama aja. Oh, kayak gini. Oke. Nah, coba siapa yang kayak gini? Kalau ada yang muncul kayak gini, ya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Habis itu pilih yang oke aja. Ya, pilih yang oke aja. Oke. Nah, habis dipilih oke, ya. Yang lain, ketika nanya punya celana pendek ini. Yang lain dilanjut aja. Nah, untuk yang tadi tampilannya beda, itu diklik oke aja, ntar tampilannya begini. Nah, untuk tampilan yang biasa, ya tampilan yang biasa, dia create, sales, continue. Nah, pilih yang manual sales campaign. Ya, kalau yang tampilannya tadi punyanya Aida, terus punyanya si Crazy Crush tadi, itu klik aja oke. Ya, klik oke aja lanjut. Terus bagi yang tampilannya beda lagi yang kayak gini. Ini ada dua pilihan nih, ada Advantage Shopping Campaign sama Manual Sales Campaign. Pilih yang Manual Sales Campaign. Habis itu continue. Nah, nanti setelah di continue dia akan kayak gini pilihan munculnya ya. Kurang lebih sama sebenarnya. Nah, sampai di sini yang udah sampai sini bilang udah. Yang sudah sampai sini boleh chat sudah. Sudah oke. Nah, ketika sudah pastiin di bagian campaign objektif ini tulisannya sales sama yang di satu lagi ya. Ini campaign objektifnya pilih yang sales buying type-nya auction, campaign objektifnya sales sama yang di tampilan satu lagi juga gitu. Buying type-nya auction, campaign objektifnya sales. Nah, kalau udah sampai sini, namain campaign-nya ya. Kalau kalian lihat di samping ya, di sini ada struktur campaign. Kalau tadi di depan kan kita ngelihatnya begini ya. Di depan itu kita ngelihatnya begini. eh, Bentuknya tab-tab gitu ya. Ada campaign, ada ad set sama ad. Tapi ketika sudah masuk, dia bentuknya seperti berundak gini. Ya, jadi satu campaign nanti kita bisa bikin ad set sama ad gitu ya. Nah, jadi kalau di depan tampilannya begini, kalau udah di dalam tampilannya udah begini. Nah, ini boleh dibikin tulis eh, tanggal kapan campaign itu jalan. Nah,
campaign itu jalan, idealnya jalan di setiap dini hari, jam 12.00 atau jam 1 malam. Jadi kalau sekarang tanggal 26, berarti jalannya tanggal 27 besok dini hari. Nah, di sini kita tulis nih 27 terus April 2025. Habis itu bisa dipisah dengan tanda strip atau tanda garis tegak kayak gini. Habis itu kita tulis sales. Sales ini menunjukkan campaign objektif yang dipilih sama kita adalah sales. Jadi dulu saya pernah di kelas itu saya pernah sampaikan ini iklan tujuannya mau kemana? Mau ke Bogor apa mau ke Bandung kan gitu. Jadi iklan itu kayak kita naik motor nih, motor mau diarahin kemana. Nah, arah iklan itu kita nyebutnya objektif, campaign objektif. Di sini campaign objektifnya itu sales, artinya kita pengen dari iklan ini ada penjualan, kira-kira gitu. Bukan sekedar awareness atau branding aja, tapi kita pengen iklan yang kita jalani nanti itu ada penjualan. Makanya campaign objektifnya kita bikin sales. Habis itu di sini kita eh, setelah sales, habis itu kita bisa tulis katakanlah produk kita, misalkan celana pendek gitu ya, atau nama brand kita, atau sesuatu yang ingin kita tandai gitu aja. Atau misalkan Jakarta, contoh. Misalkan ini khusus campaign yang memang menyasar wilayah Jakarta aja, kalau memang kalian sengajanya begitu, ya. Nah, ini bebas eh, di bagian ini. Yang jelas di depan ini ada tanggal buat besok. Kemudian ini ada campaign objektifnya, di sini judul campaignnya apa. Nah, terus ke bawah, di sini ada advantage plus catalog ads, ini jangan diaktifin ya, ini dinonaktifin aja. Kemudian di sini ada advantage campaign budget, ini di onin. Jalanin aja dulu, nanti hari Senin saya jelasin bedanya apa antara masing-masing fitur-fitur ini ya. Tapi yang jelas yang advantage campaign budget ya, bukan yang katalog ya, yang campaign budget ini di checklist. Nanti ada tulisan budget, ada daily budget, ada lifetime budget. Pilih yang daily budget. Nah, daily budget ini pilih aja 30.000 sampai 50.000. Jadi ini adalah budget harian yang akan habis ketika kalian ngiklan ya. Jadi per hari itu akan habis 30.000. Tapi Facebook itu akan membacanya adalah kalian mengalokasikan dana sebanyak 210.000. Jadi Meta itu membacanya per 7 hari, kira-kira gitu. Ya, dia akan membaca per 7 hari, dalam 1 minggu atau per 7 hari itu akan habis 210.000 gitu. Nah, nanti saya akan jelasin kenapa di sini ada daily spend 52.500 padahal kita spendingnya 30.000. Jadi nanti Meta itu menginfokan ke kita, ya, Meta itu menginfokan ke kita. Mungkin ada hari, misalkan kita ngiklan besok hari Minggu, oh habis 30.000. Nanti jalan lagi hari Senin. Bisa jadi hari Senin itu habisnya 50.000. Nah, tapi hari Selasa habisnya cuma 20.000 gitu. Jadi eh walaupun campaign budget kita 30.000, tapi budget harian itu akan habis tidak lebih dari 50.000, 52.000 kira-kira kayak gitu. Tapi kalau di total 1 minggu itu akan tetap di 210.000. Makanya nanti ada hari-hari tertentu yang habisnya 30.000, yang habisnya 50.000, yang habisnya mungkin cuma 20.000 gitu. Tapi kalau di total 1 minggu nanti habisnya tetap di 210.000. Nah, itu mesin algoritmanya Facebook seperti itu. Dia membaca iklan kita tuh per 7 hari, bukan harian, walaupun daily budgetnya kita set up 1 hari. Oke, ini sampai situ aja. Jadi yang diatur satu namanya, yang kedua pastiin di sini auctionnya, di sini sales, kemudian pilih yang campaign budget, di checklist daily budgetnya 30.000 sampai 50.000, silakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Boleh nggak di bawah 30.000? Jawabannya kalau bisa nggak boleh. Kalau bisa jangan, karena
kecil banget nanti audiens yang dijangkau. Habis itu ini kita next, ya, klik aja next. Nanti di sebelah kiri dia akan pindah ke sini. Ya, ini otomatis ganti ini campaign, ini adalah ad set atau set iklan. Nah, biasanya di data ad set name ini saya tulisnya adalah broad audience. Saya tulis biasanya gitu aja. Nggak yang gimana gimana gitu. Itu untuk nunjukin kalau audiens yang ulangin ya, nih tanggal, sales, sama judul atau produknya ya. Tanggal, bulan, tahun, ini objektifnya sales, kemudian ini produknya gitu. Sebenarnya penamaan ini bebas, cuman biasanya saya buat seperti ini biar nggak lupa aja nih sebenarnya campaign jalan di tanggal berapa sih gitu. Nah, kita lanjut ke sini, set name-nya saya tulis broad audience ya, atau biasanya saya tulis kota, misalkan Bandung, Jakarta, misalkan gitu. Kalau saya milih sedang mengincar kota tertentu. Nah, tapi biasanya saya untuk awal kita tulis broad audience aja. Ini nggak ada ngaruhnya sama iklan, ini cuma penamaan aja terhadap iklan kita, kira-kira gitu. Ya, terus di sini pasti tulisannya conversion, ya conversion location, pilih yang website. Ada pilihan yang macam-macam, ya. Ada app, ada website app, dan message destination call, ya. Pilih yang website, ya. Pilih yang website, kemudian performance goal-nya pilih yang maksimum number of conversion yang paling atas. Jadi ini nggak perlu dirubah-rubah lagi. Kemudian datasetnya, nah datasetnya ini kan kita udah bikin ini ya, udah bikin ini punyanya celana pendek nih kan dia udah bikin nih di datasetnya ada dua nih, ada dua metapikselnya ya, atau ada dua dataset. Pilih mana yang sudah diinstal di Scalef ya, dia akan muncul di sini. Kalau nggak muncul, berarti connect asetnya ini belum diatur, itu aja. Tapi kalau connect asetnya sudah diatur, pasti di datasetnya ini dia akan muncul. Gitu. Oke, pilih salah satu mana yang memang kalian install dan ya pilih yang memang yang mau di tracking. Nunu nggak muncul, berarti coba cek di BP-nya, ya cek di BP-nya, datasetnya, kemudian mana pixelnya, habis itu pastikan assign people-nya itu sudah di checklist, kemudian connect asetnya, ya connect aset ini. Kalau misalkan connect asetnya belum muncul, add account-nya belum connect ke sini, klik connect asset, other business, nanti akun iklannya akan muncul nih. Itu diklik, dimasukin. Biar connect ke akun iklan kayak gini. Nah, itu kasus kalau misalkan di bagian pengaturan iklan itu nggak muncul di bagian datasetnya ini. Oke, ini misalkan saya klik yang ini hanya contoh aja ya. Dah, nanti kalau kita sudah pilih dataset yang ini, yang sudah kita sinkronkan dengan akun iklan kita, nanti di bawahnya ada conversion event. Ya, conversion event itu apa? Yang sudah kita yang sudah kita atur di sini di Scalef ya. Kan di Scalef itu ada yang ini kalau kita lihat, nah di sini ada view konten ya. Ini namanya event atau di sini dia nyebutnya itu conversion event. Nah, conversion event kalau kita klik di sini, ini ada banyak nanti nih, ada add to cart, ada view content, add payment info dan lain-lain ya. Kalau bahasa Indonesia nanti pasti munculnya juga bahasa Indonesia, misalkan masukkan ke keranjang atau melihat konten gitu mungkin ya. Kalau bahasa Indonesia nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, pilih yang mana? Pilih yang view content atau add to cart. Nah, pilih yang paling ujung dalam jadi kan
customer journey-nya ujung-ujungnya dia kan pencet tombol ya, nggak cuma sekedar masuk ke dalam landing page, tapi ujungnya adalah kita pengen dia pencet tombol. Nah, karena apa yang karena pencet tombol itu eventnya adalah add to cart, maka kita pilihnya add to cart gitu. Jadi ini yang nanti akan diincar oleh Meta, orang-orang yang ujungnya adalah mencet tombol. Maka conversion eventnya kita pilih yang add to cart atau masukkan ke keranjang. Masukkan ke keranjang kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi masukkan ke keranjang nih kalau bahasa Indonesia. Gitu. Jadi conversion event ini adalah eh, apa ya, event parameter yang mau kita baca, kira-kira gitulah, yang mau kita baca dijadikan result, jadi hasilnya yang ujungnya mana yang mau kita baca gitu. Bisa aja pilih yang view content gitu ya, boleh-boleh aja, berarti tujuan kita ngiklan adalah ingin men-tracking orang yang masuk ke landing page aja gitu, kira-kira gitu. Nanti result hasil yang akan muncul di dashboard adalah jumlah orang yang masuk ke dalam landing page. Tapi kalau kita pilih add to cart, nanti di dashboard itu akan muncul jumlah orang yang mencet tombol, kira-kira gitu. Nah, kita pilih yang add to cart. Kalau saya yang paling atas lihat konten, nah pilih yang add to cart. Mungkin kalian nanti akan ada inactive event ya, atau eventnya kayak non-aktif kayak gini ya. Nah, pilih aja nggak apa-apa. Yang penting pilihnya add to cart. Kalau di sini kebetulan aktif eventnya add to cart dan view kontennya udah muncul warna hijau. Tapi ada beberapa kasus mungkin di antara kalian itu eventnya masih inaktif ya. Masukkan keranjangnya mungkin masih inaktif. Itu nggak apa-apa, dipilih aja, nggak ada masalah ya. Yang penting yang dipilih adalah add to cart, bukan yang aktif di bukan yang aktif doang yang di atas gitu. Tapi pilihnya yang add to cart. Kenapa kok ada event yang inaktif atau ya dia belum warna hijau gitu? Karena mungkin kalian jarang buka landing page-nya secara live dan nggak dicoba untuk pencet tombolnya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadinya belum ada orang yang terbaca atau tertrigger event yang sudah disetting di skala live itu. Jadinya warnanya masih masih kayak gini nih gitu. Tapi nggak ada masalah, tetap pilih yang add to cart ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham, guys? Boleh klik, boleh chat paham paham paham. Yang sudah sampai sini saya stop dulu deh. Ayo, coach. Yang di saya cuma ada satu pilihan view content. Coba scroll ke bawah pasti ada. Ayo coba ya scroll ke bawah pasti ada tuh yang inaktif. Ya, ini Afu malah balik lagi ke depan. Yang lain paham paham. Di bagian depan nih, saya balikin lagi ya nih buat si Afu nih. Campaign-nya namain, habis itu pastiin buying type-nya auction, campaign objektifnya sales. Habis itu katalog ad-nya nih jangan di-on-in. Yang di-on-in adalah advantage campaign budget. Nah, ini di-on-in nih. Nanti kalau ini di-on-in, dia akan kebuka kayak gini nih. Nah, pilih yang daily budget, habis itu pilih yang pilih budget minimum 30.000. Semakin gede semakin bagus. Itu ya aku ya. Cuman ini aja yang di checklist nih, yang bagian campaign budget. Yang lain sudah paham? Oke, paham. Ini yang paham baru baru si Yasmin. Yang lain gimana yang lain? Sambung nggak? Halo, halo. Nunu, Nunu, Nunu udah dikonekin belum datasetnya sama akun iklannya? Udah, Coba coach. coba di refresh. Coba di refresh, muncul lagi, muncul nggak?
apa ya? Buying tab-nya mungkin bahasa Indonesianya lelang kali ya. Ini yang dimaksud Afna ya? Mungkin kayaknya namanya. Jadi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang suka bingung. Coba dicek, Nunu. Ya, lelang berarti. Nunu kabarin kalau udah muncul. Yang lain udah paham sampai di sini? Sampai di bagian dataset. Datasetnya dipilih, conversion eventnya pilih yang add to cart atau masukkan keranjang. Ayo udah keluar belum? Yang ini, yang add to cart-nya nih. Udah, oke. Tommy udah belum, Tommy? Tri, 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 monitor. Ngikutin nggak? Halo, halo. Arif, nyambung, Rip. Amran, Amran, aman. Amran, aman nggak? Ica, Ica, Ica travel. Gelap nih. Hmm. Oke, Tri, oke. Amran, aman. Arif, sudah. Kisti, Ica, udah. Kisti aman, Kisti. Udah sampai ke dataset. Halo, Kisti. Sudah. Aida, Aida. Oke, next. Pauline, Angel, Angel monitor, Angel. Gitu ya. Oke, sampai di sini kalian bisa lanjut ke bawah. Nah, di sini ada budget and schedule. Ya, tadi budgetnya sudah di setting di depan, di bagian campaign ya, atau di bagian di bagian kampanye. Di sini kalian cuma men-schedule ini aja nih, tanggal. Jadi klik ini, schedule-nya tanggal 27 ya. Nah, kalau misalkan di sini di tampilannya pakai AMPM, maka tulisnya 12.01, pilih yang AM. Oke, ya. 12.01 AM. Tapi kalau misalkan pilihannya adalah bukan AMPM, maka kalian ngetiknya 0001. Bedanya di situ ya. Di sini ada yang bukan AMPM nggak? Ada nggak? Atau semuanya AMPM? Ada, Yasmin. Oke, kalau kalau bukan AMPM maka pilih 0001 ya, bukan yang 12.01. Ya, pilih yang 0001 kalau yang nggak AMPM. Kalau yang AMPM pilih yang 12.01 AM. Ayo, oke. Ayo berarti pilih yang 0001 ya settingnya. Oke, ini gampang, cuman pilih apa tanggal dan jam. Tanggalnya besok ya, tanggal 27 nih, hari Minggu. Habis itu ini nggak ada yang di setting, biarin aja kayak gini. Habis itu kalian ke bagian location. Nah, Afna kalau nggak ada AMPM, pilih yang 0001. Ininya 0001 ya, yang nggak ada AMPM-nya. Dan ini nanti scroll ke bawah kalian akan lihat audience control, nanti ada location di sini. Nah, sebelum setting location, di bawah location tuh ada show more option.
Ya atau apa ya nggak tahu nih, klik aja tuh di bawah location ada show more option. Kalau misalkan audiensnya itu mahasiswa, mungkin minimum age-nya boleh di 21. Tapi kalau misalkan audiensnya adalah dia mungkin yang sudah bekerja jadi karyawan dan lain-lain, pilih yang 25 ya, 21 atau 25. Kalau saya biasanya pilih 25 karena audiens saya itu biasanya di atas 25. Tapi ini tergantung audiens kalian masing-masing usianya berapa. Kalau di Indonesia maksimum cuma bisa di 21 atau seusia anak kuliah nih biasanya ya 21 ini. Kalau 25 biasanya dia udah kerja gitu. Nah, oke ini silakan diatur ya, silakan diatur. Umurnya ada dua. Ini yang di bawah location ya, bukan yang di bawah. Ini beda-beda nih. Ini nanti beda lagi ngaturnya. Tapi kalian pilih dulu yang di bawah location nih, ada minimum age 25. Nanti ada pengaturan umur lagi di bawah nih. Ini yang ada dua kayak gini range. Coba dicek lagi Yasmin ya. Silakan yang sudah atur minimum age-nya. Kemudian di atas itu ada location nih, kalian bisa edit. Kalau misalkan produknya bisa dipasarin se-Indonesia, silakan pilih Indonesia. Tapi kalau misalkan cuman ngincer katakanlah cuman Jabodetabek doang gitu ya. Nah, kalian klik aja di sini Jakarta. Klik Jakarta. Di sini Jakarta ada pilihannya, ada state, ada city. Ya, saya biasanya pilih yang city. Nah, nanti kalau pilih city, di sini kayak ada plus 25 mil atau kilometer. Ini diklik, habis itu pilih yang current city only. Jadi cuman di Jakarta doang. Tapi kalau misalkan pakai yang radius tadi yang plus 25 mil katakanlah gitu ya, maka dia akan menyasar Jakarta plus 25 mil dari Jakarta, kira-kira gitu. Contoh lagi, misalkan saya pilih Bogor, pilih yang city, Bogor West Java Indonesia City. Nah, dia akan muncul kayak gini nih, plus 25 mil atau kilometer. Pilih pilih yang current city only atau misalkan di kota itu aja ya. Pilihnya yang atas nih. Nanti dia akan di Bogor aja gitu. Apalagi misalkan eh, Bekasi misal gitu ya. Bekasi, kota Bekasi sama ini juga pilih yang current city only. Kalau Sepulau Jawa ya, kalau Sepulau Jawa berarti pilih provinsi. Misalkan Jakarta, habis itu Jawa Barat, West Java atau Jawa Barat. Ini pilih yang state ya. Nanti satu Jawa Barat, habis itu Jawa Timur, East Java, pilih yang state. Habis itu Central Java. Ini untuk Jawa Tengah. Habis itu pilih Jogja, ya Jogja. Juga pilih yang state. Nah, apalagi Banten. Ya, ini Provinsi Banten. Udah, ini sejawa nih. Ini sejawa berarti ya. Jadi pilih ya provinsi. Dia nggak bisa langsung Pulau Jawa gitu tuh nggak bisa. Dia pilihnya paling jauh itu negara atau provinsi paling nggak gitu. Sampai sini paham? Nah, gimana kalau misalkan bisnisnya itu kayak rumah makan, bengkel yang cuman bisa ngelayanin ya paling jauh 2 kilo sampai 7 kilo misalkan gitu ya. Nah, bisa caranya gini, caranya kita bisa drop pin. Contoh-contoh misalkan kita masuk ke jalan Merdeka Depok misalkan gitu ya. Ini kantor saya nih. Jalan Merdeka Depok 2 Tengah. Nah, ini di sini.
Ini posisinya ada di jalan dia dikit cuma satu eh, pokoknya ada di Jalan Merdeka gitu ya. Atau misalkan kita bisa cari juga rumah makan kita ada di mana? Misalkan ada di jalan apa misalkan gitu ya. Misalkan ini di Pasar Cisalak nih. Di Pasar Cisalak ini misalkan misal ya mobil Indo Station Bos ini adalah titik di mana kita dagang misalkan gitu ya. Nah, di sini ada fasilitas ada atau menu drop-in. Ini diklik habis itu arahin kursornya ke sini. Habis itu diklik lagi. Nah, dia akan muncul nih kayak apa ya? Kayak posisi gitu lah. Habis itu radiusnya kita kecilin misalkan cuman 1 mil. Udah begini. Berarti radiusnya cuman 1 mil. 1 mil itu ya 1 kilo lebih lah kira-kira. Jadi ya 1 kilo dari di mana tempat kita jualan katakanlah gitu. Nah ini biasanya dipakai untuk bisnis offline ya kayak misalkan bengkel motor, bengkel mobil, rumah makan, terus barbershop, apalagi. Nah pokoknya dia itu yang sifatnya bisnis lokal ya. Dia cuman bisa ngelayanin paling jauh radius mungkin 2 sampai 7 kilometer aja. Kira-kira gitu. Nah, ini bisa pakai fasilitas drop-in. Kita tinggal cari di mana lokasi kita, atau kita bisa ketik aja alamat kita, habis itu nanti kita bisa zoom in, zoom out, habis itu drop-in. Dah, habis itu nanti kita bisa iklanin sesuai dengan radius kita, kira-kira gitu. Ini bisnis ini bisa dipakai nih sama si Arif ya, yang jualan fried chicken, terus bisnisnya si Fatima yang jual apa restoran Padang gitu. Terus kemarin yang punya siapa tuh? Kemarin kalau nggak salah ada resto ramen ya. Saya nggak tahu lupa namanya siapa tuh yang punya ramen. Nah itu pakainya ini dia nggak bisa langsung Jakarta gitu ya. Kecuali cabangnya emang se-Jakarta udah nyebar banyak banget itu bisa tuh Jakarta gitu. Oke sampai sini silakan diisi dulu lokasi teman-teman ya. Mau se-Indonesia, mau Pulau Jawa doang, atau di kota-kota tertentu doang, silakan diisi. Kalau udah, silakan chat. Sudah, saya sambil ngerjain yang lain. Punyanya si Pak. Ya, yang sudah, chat sudah. Nanti setelah itu saya baru lanjut lagi. Kita sampai maksimal jam 10:30 aja deh. Jam malam-malam. Yasmin udah, wih cepet nih Yasmin. Siva Husna. Terus. Yang lain baru si Yasmin nih yang nyeting lokasi. Yasmin lokasinya di mana Yasmin? Di Indonesia apa lokasi tertentu aja? Halo Yasmin, Asifa udah saya invite ke fanpage ya. Saya tinggal invite ininya apa bisnis portofolio. Hmm, sudah Angel, Aida, Ayu, Coach. Klaim. Ini ya emailnya Asifa ya. Yang lain udah belum? Atur kotak. Jangan lama.
Udah ya Siva, udah saya invite di fanpage sama di BP-nya juga. Udah, baru dikit nih yang sudah. Baru Yasmin sama Angel, Pauline, Aida sama Ayu. Ini ini kalau semakin luas lokasi budgetnya semakin besar atau enggak coach? Yang jelas semakin besar lokasi butuh budget yang makin banyak gitu. Bukan budgetnya makin besar, tapi semakin lokasi, semakin besar jangkauan yang kita incar, maka budget untuk menjangkau orang yang ada di situ itu butuh budget yang lebih besar, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kalau budget tetap 30.000 gitu. Contoh logiknya gini. Berarti kan kalau kita cek di audience definition ya, nih di sebelah kanan nih ada estimated audience size, ada 261.400 sampai 307.500 audience. Jadi kalian bisa klik di sini ya, bisa klik nih sebelah kanan. Berapa sih lokasi di Jalan Merdeka sama yang saya titikin ini? Oh, kira-kira estimasi orang yang terjangkau itu sekitar 307.000 akun, kira-kira gitu. Nah, karena budget kita 30.000 gitu ya, mungkin Facebook cuma ngasih kita per hari cuma 1.000 akun gitu kira-kira. Tapi kalau budget kita 100.000 per hari, ya mungkin nanti kita dikasihnya 5.000 akun per hari. Diliatin sama 5.000 akun kira-kira gitu. Tapi total audiens yang ada di situ cuma 307.000. Itu kira-kira. Yang lain mana yang lain? Tommy, udah belum? Arif, udah belum Arif? Lokasinya. Amran, Amran, aman, Amran. Faiz sudah. Amran, aman. Saya lanjut ya. Udah. Jadi untuk lokasi silakan di setting ya. Sesuai sama bisnisnya masing-masing. Kemudian di sini ada advantage plus audience. Nah, di bagian ini ya. Di sini kan saya buat minimum age-nya itu 25. Nanti di bagian sini di range umurnya dia akan buat 25 sampai 65 plus. Tapi sebenarnya kita bisa edit di sini mau berapa gitu ya. Dari umur berapa sampai umur berapa. Nah, untuk iklan yang baru mulai ya, ini nggak usah diotak-atik, umurnya nggak usah diotak-atik, gendernya juga nggak usah diotak-atik. Gender ini untuk milih kita mau ke cowok apa mau cewek ini iklan nanti munculnya kira-kira gitu. Nah, tapi kalau untuk pertama kali kita ngiklan nih nggak usah diatur nih, biarin aja nih umurnya kita losin aja, gendernya kita juga losin aja nanti biar si Facebook yang kasih buat kita kira-kira gitu. Nah, di bagian bawah nih ada placement, placement itu apa? Ini iklan itu dimunculin di mana gitu? Apakah di Facebook, apakah di Instagram? Kalau di Instagram munculnya di mana? Di feed, apa di story, apa di explore. Nah, kita bisa pilih. Misalkan kita pilih manual placement gitu ya. Nah, di manual placement ini kita bisa milih nih. Dia cuma muncul di Instagram feed doang, yang lainnya nggak usah dimunculin. Jadi nggak usah di checklist gitu ya. Nah, best practice untuk kita yang baru pertama kali running iklan, pilih yang advantage plus placement. Jadi nggak usah pusing sama manual placement nanti biar Facebook aja yang nyariin buat kita. Nanti kita bisa atur kalau iklannya udah jalan, datanya udah keluar. Nanti kalau datanya udah keluar, oh ternyata yang banyak ngeklik itu dari feed misalkan. Nanti bikin campaign kedua dan selanjutnya kita bisa pakai manual placement. Oh, kita mau munculnya di feed aja deh, nggak usah yang kemana-mana gitu. Tapi kalau baru mulai, pilih yang advantage plus placement. Udah. Habis itu next.
Oke, ini adalah bagian iklan ya, atau yang nanti muncul di audiens kita. Caranya gimana? Add name. Nah, eh kita kan saya udah minta teman-teman buat bikin minimum 5 jenis gambar ya, dengan masing-masing jenisnya itu ukurannya 3. Nah, saya kasih contoh ini punyanya Crazy Crush ya. Saya kasih contoh punyanya Crazy Crush. Dia ya di ini pertanyaan deh, ayo coach, di bagian penempatan saya nggak ada pilihan. Itu diemin aja sebenarnya. Tadi saya cuma jelasin. Kalau misalkan iklannya udah jalan jauh itu nanti kita bisa pilih. Tapi kalau untuk awal itu didiemin aja. Nggak usah dipilih apa-apa. Kalau bahkan kalau misalkan nggak ada pilihan di situ, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah ini saya cek punyanya Crazy Crush ya. Ini Crazy Crush sudah bikin. Ini yang square, ini yang story, ini yang landscape. Nah cuman sayangnya Crazy Crush ini cuman bikin 4 kurang satu ya. Ini kurang satu dia bikin nih. Tapi oke lah. Udah bisa jalan paling nggak 4 ini. Nah, kita bisa cek, misalkan di sini gambarnya apa? Oh, mood hancur, lapar tengah malam, misalkan gitu. Apa tulisannya ini yang kedua. Nah, ini gini aja. Nah, yang sorry. Nah, yang satu tulisannya ini mood hancur, yang satu tulisannya harga spesial 89, yang satu dulu mikir cemilan pedas, yang satu lagi renyah pedas lagi. Nah, kita nanti bikin 4 sampai 5 iklan di sini. Di sini campaignnya satu, ad setnya satu, tapi iklannya ada 4 sampai 5. Nah, caranya gimana? Misalkan saya pengen nandain iklan nomor satu itu adalah poster ini. Nah, kalau poster kan nggak bisa dibaca gitu ya. Paling saya cuman ambil beberapa kode-kode yang ada di sini aja biar biar saya ingat gitu. Oh, ini gambar ini gitu. Misalkan nih saya tulis mood hancur misalkan gitu ya. Tapi ini sebenarnya cuma penamaan aja biar kita ingat oh ternyata ini adalah gambar itu loh gitu. Nah, di bawahnya di sini ada identity nih, ada Facebook page, ada Instagram account. Nah, pasti langsung ke detect Facebook page-nya apa, kemudian Instagram account-nya apa. Ini pasti langsung ke detect nih. Kalau misalkan nggak ke detect, kalian tinggal pilih aja, cek di sini ya. Pasti pasti nanti nemu Facebook sama Instagramnya. Dicek aja. Yang kedua, lanjut ya. Di sini ada ad setup. Pilih yang create ad, pilih yang manual upload, ya. Pilih yang manual upload. Kemudian formatnya pilih yang single image or video. Nah, di sini ada pilihan nih, mau single image, mau carousel, gitu ya, atau collection dan fleksibel juga bisa nih. Fleksibel ini bisa kombinasi antara semuanya. Nah, biasanya saya cuma pilih single image or video. Jadi nanti kalau kalian punya apa gambar ya cuma di sini doang. Atau kalau mau ngiklanin video ya tetap pilihnya ini. Gitu ya. Terus lanjut nanti di bagian ini kan single image, manual upload, pilih single image. Terus di bagian destinationnya, nah ini destination ini ada tulisan website dan website URL. Ini masukin landing page kalian. Contoh misalkan landing page-nya adalah ini, ya ini hanya contoh. Habis itu mana tadi? Masukin ke sini di paste aja. Dah. Jadi landing page-nya masukin ke sini. Habis landing page-nya sudah dimasukin, display link-nya dikosongin aja. Habis itu di browser add-on-nya pilih yang non. Jangan dipilih yang macam-macam nih. Pilih yang non aja. Oke. Terus kalau ini udah websitenya udah dimasukin, terus add-on-nya ini pilih yang non aja, jangan yang macam-macam ya. Kemudian add kreatifnya, nah ini tinggal diklik
setup kreatif, pilih image add. Ya, ini ada pilihannya image atau video. Kenapa kok pilihannya dua? Karena di atas tadi pilihan kita adalah single image or video. Maka ketika kita mau upload, nanti dia pilihannya antara dua ini. Nah, pilih katakanlah add image. Nah, nanti di bagian ini kalian nggak usah pusing ya. Langsung aja lengkap ke media. Jadi klik media di sini, klik media. Nah, nanti kita tinggal upload. Contoh ini saya upload dulu yang Square misalkan gitu ya. Umar Usman 2005. Nah, Crazy Crush 1. Nah, saya upload yang ini. Jadi uploadnya sesuai sama gambar yang sama ya, tapi 3 ukuran langsung. Saya upload ini, terus saya upload yang ukuran story, terus upload lagi yang ukuran landscape. Nah, ya ini sudah 3 ke upload, pilih salah satu yang square misalkan. Ini kita next. Nanti yang square tetap square, yang vertikal kita tinggal replace. Di replace ganti yang vertikal, yang story. Kemudian yang horizontal ini kita tinggal replace ganti yang landscape. Kita ganti yang real. Nah, nanti muncul kayak gini, pilih yang recommended aja biar bagus. Udah ya, jadi square, story dan landscape nih udah. Habis itu kita next. Ini di abaikan aja dulu. Habis itu kita next lagi. Habis itu semuanya nanti di checklist aja. Ini di checklist. Kemudian kalian coba scroll ke bawah. Ini semua pastiin sudah di checklist semua. Habis itu done. Nah, jadi sudah ke upload ya. Kalau sudah ke upload, di sini ada primary text ya, primary text. Nah, di sini ada primary text, ada headline, ada description. Kalian cukup pilih yang primary text dan headline aja. Nah, primary text itu apa? Dia itu caption yang sudah kita buat atau yang sudah kita pilih. Tinggal di copy, ya, salin, masukin aja ke tempat yang tadi. Nah, tinggal di paste. Udah, habis itu headline-nya ambil lagi, pilih salah satu, ya pilih salah satu aja headline-nya. Habis itu balik lagi ke sini, headline-nya diisi. Oke. Dan nanti dia akan muncul nih sebelah kanan nih. Ini captionnya, ini gambarnya, ini headline-nya. Nah, ke bawah nanti call to action-nya ini yang muncul. Ini biarin aja learn more, nggak usah di otak-atik ya. Habis itu scroll ke bawah, nggak ada lagi yang diatur ya. Ini semuanya nggak ada yang diatur. Ini otomatis nanti website eventnya sesuai sama dataset yang kita pilih. Dah, sampai sini selesai. Nah, karena kita punya 5 gambar, ya, ini tinggal diduplikat aja. Ini kita tinggal duplikat, ya. Ini nggak ada yang diatur. Show existing reaction-nya ini di uncheck, jangan di checklist. Habis itu duplicate. Nah, ini kan mood ancur copy, ya kan? Ini yang sudah diduplikat, dia udah ada 2. Nah, kita ambil yang ini misalkan gambar yang kedua, harga spesial. Oke, ini kita ganti. Jadi harga spesial. Harga spesial. Nah, yang diganti apa? Cukup gambarnya aja yang diganti, yang lain-lainnya nggak usah ganti. Jadi kita langsung ke bagian media. Nih, add kreatif media yang tadi kita upload gambar. Ini kita delete aja, remove media.
Habis itu add media lagi, add image, ganti gambar. Yang bagian ini nggak usah dipikirin, langsung aja ke media. Bagian media upload lagi. Nah, yang mana tuh tadi? Ini nih, harga upload 3 ukuran tadi ya, 3 gambar. Ini di-upload, terus yang story juga di-upload, harga spesial. Terus ini juga yang nah, udah tiga-tiganya di-upload nih. Hmm. Pilih square, next, yang vertikal di replace ya, ganti. Ini di back lagi, ini di replace, ganti yang landscape, di back lagi. Habis itu pilih yang ini, next. Ini next aja, kosongin. Ini pilih checklist semua, habis itu dan yang lain-lainnya nggak usah diapa-apain ya, biarin aja. Karena dia udah kita buat sama aja, captionnya samain aja. Yang penting sebenarnya gambarnya beda-beda. Nah ini udah ada 2 gambar yang berbeda. Oke, lanjut lagi ya, tinggal tinggal klik aja ini, duplicate. Udah, number of copy-nya 1. Jangan lupa show existing-nya ini di uncheck, jangan di checklist ya, di uncheck biar dia original gitu. Lakukan hal ini sampai 5 kali. Oke, silakan dikerjakan. eh, Chat sudah. Ulangin ya. Misalkan nih saya duplicate lagi, ini di uncheck, duplicate ya. Nah, dari atas nih, misalkan saya mau lanjut ke gambar selanjutnya. Dulu mikir cemilan pedas. Oke, saya namain deh. Dulu mikir cemilan pedas. Nah, add name-nya bebas apa aja, yang penting kita ingat oh gambar ini. Habis itu Facebook page ini otomatis akan muncul nih ya. Facebook fanpage kita pasti muncul, Instagram kita juga pasti akan muncul kalau masangnya benar. Kalau error atau nggak muncul, klik aja nih tanda panah ke bawah, tinggal dicari aja fanpage kita yang mana. Oke, sama Instagram juga begitu, cari aja nanti dia, kalian tinggal cari. Dah, sampai sini oke ya. Nah, saya lanjut. Cara ngapus gambar, ya ke sini ke bawah, ke bagian media atau add kreatif. Di sini ada tanda sampah nih, remove media. Tinggal klik aja, nanti dia akan ke remove. Saya lanjutin ya, ini dari awal nih. Nah, di add setup, pilih yang create ad atau buat iklan. Habis itu creative source-nya, pilih yang manual upload. Ya, di sini ada 2 nih. Ada yang pakai katalog, ada yang manual upload. Pilih yang manual upload. Nah, habis itu format pilih yang single image or video. Ya, jangan yang lain-lain nih, single image or video. Habis itu multi advertisernya ini biarin aja, dari sananya udah di checklist. Udah biarin checklist. Dah, habis itu destinasinya pilih website URL-nya adalah landing page yang udah kita bikin. Di copy, di paste ke sini. Ya, habis itu display linknya kosongin aja. Habis itu nanti di bawahnya ini ada pilihan nih, add-on. Nah, add-onnya jangan pilih macem-macem, WhatsApp, Instagram, jangan dipilih, pilih yang non aja. Ya, karena kita pengen dia masuk ke website gitu. Dah, sampai sini. Nanti di bawah ada media. Nah, di media ini kalau kita udah upload, ada icon sampah nih, diklik.
dia akan hilang. Kita upload baru lagi, klik add media, nih add media. Nah, kalau sudah sampai sini, ini gak usah dipikirin nih, biarin aja. Kita tinggal klik aja nih di bagian samping, klik media. Nah, tinggal upload deh. Mana yang mau kita ambil. Nih, misalkan. Nah, silakan dicoba. Ya, dicoba. Saya tunggu sampai eh, chat sudah. Saya tungguin nih sampai bisa. Dulu mikir. Oh, ini dia. Dulu mikir. Kalau nggak salah. Tahu. Salah yang ini. Yasmin, creative setup, klik apa coach? Klik image, add image, masukkan gambar. Klik masukkan gambar. Terus gambarnya dimasukin. Ya ada 3 ukuran. Kayak gini nih. Masukin, pilih yang square. Ya, ini square dot otomatis dia udah pas. Yang vertikal, yang story ini masih jelek. Kita tinggal replace atau ganti yang story. Habis itu yang horizontal ganti juga yang horizontal. Ya, ini kalau masih ada space kayak gini, klik aja yang ini. Next, next, dan udah jadi. Nah, primary text-nya ini kan di bawah gambar, ya creative setup ini di bawah creative setup ada primary text, teks utama sama headline. Nah, primary text ini adalah caption. Silakan copy paste dari caption yang udah kalian bikin. Headline-nya juga silakan copy paste dari headline yang udah kalian bikin. Gitu. Ini kosongin. Call to action-nya juga biarin aja kayak gini, learn more. Udah sampai ke bawah tuh udah nggak ada ya lagi yang di otak-atik. Udah sampai sini kalian udah punya 3 iklan, satu campaign, satu ad ad set dan 3 iklan. Nah, saya minta minimal ada 5 iklan. Oke, silakan yang mau nanya sambil nanya. Ketinggalan dari broad audience, Nunu. Nih, broad audience itu ngatur apa aja? Satu, ngatur website. Klik website. Yang kedua, performance goal-nya maximize number of conversion. Nah, ini sebenarnya udah default, nggak perlu diapa-apain. Kemudian datasetnya ini adalah dataset dari yang kita sudah buat. Tinggal pilih mana nih dataset yang sudah terinstall di Scalef. Ya, kalau udah pilih datasetnya, nanti ada conversion event. Pilih yang masukkan keranjang, jangan yang view konten. Ya, Nu ya. Nah, habis itu pilih schedule besok tanggal 27. Jamnya jam berapa? Jam 12.01. Ini untuk yang AMPM. Kalau tampilannya bukan AMPM, pilih yang 0001 gitu. Nah, habis itu location, minimum age-nya terserah audiens kita itu ada nggak yang beli di usia 21. Kalau nggak ada, di 25 aja gitu. Kalau nggak ada add to cart, scroll aja ke bawah. Pasti add to cart-nya belum aktif. Contoh nih ya. Ini kalau di scroll ke bawah ada inactive event. Dia kan belum hijau nih. Ya pasti dia ada di sini. Pilih aja. Nggak apa-apa kalau belum hijau gitu. Karena mungkin belum di testing di awal tadi. Jadinya apa namanya add to cart-nya nggak ke-trigger gitu. Tapi itu nggak masalah. Tinggal klik aja. Ya, ini karena mungkin sudah di testing, jadinya dia warnanya hijau gitu, pendetek. Nah, kalau belum di testing dia akan warnanya kayak gini. Tapi bisa diklik. Oke ya, Cantika ya. Nunu, Nunu, cukup Nunu, kebayang nggak?
Yang di teks yang mana ya, teks ya? Faiz, teks yang mana? Yang ini, yang caption, yang bagian primary text ya. Oh, media, di bawah media. Kalau kalau teks di dalam media itu di nextin aja. Nanti nanti teksnya kita ngisinya di luar aja nih. Ada primary text sama headline. Primary text isinya caption, headline ya headline yang sudah diambil dari AI ya. Oke, saya tunggu nih minimal 3 lah. Coba masukin dulu 3. Kalau sudah 3, chat sudah ya. Ayo, ayo, setengah 11 ntar sampai pagi nih. Yang mau nanya silakan nih, mumpung saya standby nih. Pokoknya harus bisa running malam ini. Yang lainnya masih proses. Identitas munculnya satu akun Instagram ya coach. Iya betul, cuma satu Instagram. Kalau misalkan kalian satu Instagram dipakai rame-rame, maka ya Instagram itu aja yang muncul. Tapi kalau misalkan satu orang satu Instagram ya eh, bisa muncul yang lain juga gitu. Tapi makanya cuma satu Instagram aja kan. Media fleksibel nggak usah diisi. Kita nanti ngisinya di luar ini. Ngisinya di luar di bawah media. Ini ada nih fleksibel media kan ini enable udah biarin aja. Di enablein terus primary textnya diisi sama caption. Headline-nya diisi sama headline. Halaman Facebook sama Instagram yang muncul punya Kak Nunu doang coach. Eh, memang harusnya ada berapa halaman? Memang harusnya ada berapa halaman? Ininya halaman Facebooknya yang udah dimasukin. Saya cek ya punya Nunu. Eh, nama BP-nya apa ya? Lupa. Apa nama BP-nya? Ruhi ya, Ruhi. Maksudnya IG-nya nggak bisa lebih dari satu, soalnya baru IG aku yang tertahu Ruhi. Kalau mau IG-nya masing-masing, di sininya nih karena gini satu satu halaman itu atau satu fanpage itu cuman bisa connect satu IG gitu loh. Kalau misalkan IG-nya mau masing-masing, berarti masing-masing IG itu fanpage-nya sendiri-sendiri. Jadi nanti di sini di add add fanpage masing-masing berarti. Nah, masing-masing itu nanti Instagramnya juga dimasukin di sini. Instagram masing-masing gitu. Kalau kalau nggak gitu nggak bisa. Berarti kalau posisinya kayak gini berarti Yasmin dan lain-lain
nanti yang muncul akan fanpage yang sama, fanpage dan Instagram yang sama gitu. Nah, pertanyaannya masalah nggak kalau gitu? Nggak masalah sebenarnya, nggak ngaruh gitu. Jadi tetap nanti iklannya masing-masing. Cuman memang yang muncul itu fanpage dan IG yang sama gitu. Nggak apa-apa. Oke ya. Ada lagi? Saya tunggu nih. Minimal coba upload 3 ya. Nanti kalau sudah upload 3, jangan langsung dipublish. Nanti saya kasih tahu cara publishnya gimana. Biar semuanya bisa langsung ke publish. Ya, gampang nih nambah, tinggal di duplicate, show existingnya, di uncheck, habis itu klik duplicate, dah nambah lagi. Kalau sudah di duplicate, yang diganti cuma gambar doang, caption dan lain-lain nggak perlu gitu. Pastiin landing page-nya bisa diakses, browser add-on-nya dibuat non, karena kalau di klik yang lain-lainnya ini bisa bahaya. Jadi nanti dia nggak masuk ke website. Nanti masuknya malah ke yang lain-lain. Siva aman, Siva? Udah belum? Oke. Di penyiapan materi klik gambar mini coach. Maksudnya yang mana nih? Yasmin, yang mana ya? Penyiapan gambar yang mana? Yang materi iklan. Yang mana ya? Ini ad kreatif. Yang ini bukan? Yang ini bukan, Yasmin? Nah, nanti kan bentuknya gini kan? Ada kreatif setup, ada media. Medianya diupload. Kalau medianya udah diupload, ini di next aja. Nah, nanti dia begini. Kayak gini bukan, Yasmin? Kalau gambarnya nggak bagus, tinggal di replace, ganti sama gambar yang sudah disiapin. Yang ini bukan? Kalau ini udah, di next. Nah, ini primer text-nya otomatis isi kalau misalkan sebelumnya udah isi. Kemudian ini di next aja. Nah, di bagian ini semuanya di checklist aja. Jangan yang nggak ada di checklist. Biar Facebook yang ngerjain. Thumbnails, mana ada thumbnails ya? Media, nggak ada thumbnails di sini. Ini kalau di next, kayak gini aja dia. Ada square, vertikal, horizontal. Habis itu di checklist, enable flexible media to deliver selection across your placement. Next, udah, next. Dan yang mana? Yang itu bukan? Ada yang sudah belum? Yang lain? Minimal 3 bilang sudah ya. Nanti saya lanjutin. Habis ini udah nggak jauh lagi. Udah mau selesai.
Pernagetan terperinci nggak usah diisi. Kosongin aja nu. Gak usah diisi anu, minat dan lain-lain gak usah diisi. Kosongin aja, kita cuma nyeting lokasi sama minimum umur. Dah itu aja. Yang lain gak usah diisi.